Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang aplikasi SIK dalam berbagai bidang rawan longsor. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Rizky Jaini, Satrio Jafar, Bisran Talib, saya sendiri Diki Arahim, Iki Ismail. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah berkaitan langsung dengan berbagai sifat fisik alami seperti struktur geologi, bahan induk tanah, pola drainase, lereng atau bentuk lahan, hujan maupun sifat-sifat non-alami yang bersifat dinamis seperti penggunaan lahan dan infrastruktur. Menurut Barus tahun 1999. Menurut Suripin tahun 2002, tanah longsor merupakan bentuk erosi di mana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar. Tanah longsor berhubungan dengan berbagai faktor seperti persitipasi geologi, jarak dan patahan, vegetasi, dan topografi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, saya Wisran Talib akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tipe longsor. Menurut Naryanto 2000 dalam Effendi 2008, jenis tanah longsor berdasarkan kecepatan gerakannya dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, aliran. Longsoran bergerak serentak mendadak dengan kecepatan tinggi. 2. Longsoran. Material longsoran bergerak lamban dengan bekas longsoran berbentuk tapal kuda. Ketiga, runtuhan. Umumnya, material longsoran baik berupa batu maupun tanah bergerak cepat sampai sangat cepat pada suatu tebing. 4. Majemuk. Longsoran yang berkembang dari runtuhan atau longsoran dan berkembang lebih lanjut menjadi airan. 5. Amblesan atau penurunan tanah. Terjadi pada penambangan bawah tanah, penyedotan air tanah yang berlebihan, proses pengukusan tanah, serta pada daerah yang dilakukan proses pemadatan tanah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Rizky Jaini. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Materinya ialah penyebab tanah longsor. Yang pertama, faktor alam dan manusia. Yang kedua, kelerengan atau slope. Yang ketiga, penutupan vegetasi. Yang keempat, faktor tanah. Yang kelima, curah hujan. Dan yang terakhir adalah faktor geologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ciri karakteristik daerah rawan gerakan tanah. Jadi di sini ada adanya gunung api yang menghasilkan endapan batu vulkanik. 2. Adanya bidang luncur, diskontinuitas antara bantuan dasar dengan tanah pelapukan. Yang ketiga, pada daerah pegunungan dan perbukitan terdapat lereng yang terjal. Yang keempat, pada daerah aliran sungai tua yang memendar dapat mengakibatkan lereng menjadi terjal akibat pengikisan air sungai. Yang kelima, faktor air juga berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Nah, materi yang terakhir yaitu satuan medan, di mana satuan medan ini adalah kelas medan yang merupakan bagian dari bentuk lahan atau bentuk lahan yang kompleks, yang mempunyai hubungan dengan karakteristik medan atau pola-pola dari komponen medan yang utama.
Satuan medan merupakan gambaran dari karakteristik eksternal dan internal suatu bentuk lahan. Menurut Jueidam 1979 dalam Tajono 2003 banding 73. Untuk menentukan satuan medan dalam penelitian ini menggunakan tumpeng susun peta penggunaan lahan, peta lereng, dan peta jenis tanah. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.